Diundang kerajaan Saudi berhaji. Begitulah yang dikatakan oleh Anies saat wawancara. Apa yang dikatakan Anies ini sudah bisa dibaca dengan saksama, bahwa dia ingin menempatkan dirinya sebagai orang yang sangat penting. Dan tidak hanya itu saja, Anies pun memblow up dirinya dengan harapan agar semakin banyak orang yang mengenalnya sebagai orang penting atau calon presiden dari koalisi perubahan yang tidak lama lagi ada tanda-tanda akan bubar. Sangat jelas upaya Anies yang terus berupaya mencitrakan dirinya lewat jalur jualan agama, bukan prestasi. Namun netizen mayoritas tidak akan pernah percaya dengan apa yang disampaikan Anies. Sudah terlalu banyak akrobat kata dan sudah terlalu banyak kata-kata dan janji-janji yang tidak terwujud. Jadi sebenarnya sangat bersyukur mayoritas rakyat Indonesia saat Anies menjadi gubernur. Karena dengan begitu teruji kapasitas dirinya. Apakah layak memimpin negeri ini atau tidak? Dan ternyata tidak layak. Sangat tidak layak dan sangat berbahaya kalau Anies diberi kekuasaan memimpin Indonesia. Terlalu banyak kata-kata dan minim eksekusi. Terlalu banyak mengklaim punya gagasan, ternyata hanya menghasilkan kesemrawutan dan kelebihan bayar, serta sumur resapan yang tidak becus. Ada banyak sekali sisi buruk Anies ketika ia menjabat sebagai gubernur DKI. Dan kita tahu Jakarta selama ia pimpin tidak memberikan kontribusi besar bagi mayoritas warga Jakarta. Maka dengan demikian sangat beralasan sekali jika warga yang cerdas tidak akan mendukung atau bahkan menolak Anies menjadi capres, apalagi jadi presiden. Karena itulah wajib ditenggelamkan saja. Pihak-pihak berwenang tentunya tidak perlu khawatir membidik Anies. Kalau memang terbukti telah melakukan penyimpangan selama ini menjabat di DKI, maka semua itu harus ditunjukkan dan diproses secara hukum. Ada banyak kejanggalan selama masa jabatan Anies. Ini tidak bisa dibiarkan. Sudah banyak dosa-dosa politik yang saatnya Anies harus bayar. Bagi Anies Baswedan, jabatan sebagai presiden adalah harga mati. Dia harus berusaha keras agar semua kasus-kasusnya tidak akan diproses. Jika Anies berhasil, ini tentu saja akan membahayakan negeri ini. Jadi tidak jauh beda dengan Prabowo yang tidak lepas dari aura Orde Baru. Namun sayangnya, banyak relawan yang dulunya sangat mendukung Jokowi dan pernah menyerang Prabowo, kini malah mendukung dan seolah-olah lupa semuanya. Sebenarnya kalau Prabowo mau saja jadi wakil Ganjar, maka mungkin ini adalah yang terbaik buat Prabowo. Tapi ya, ego dan ambisi masih sangat kuat. Ego dan ambisi ini tidak selaras dengan umur yang semakin renta. Tapi begitulah, melawan diri sendiri adalah hal yang paling sulit bagi manusia. Termasuk Anies Baswedan yang karena ambisinya maka ia rela jualan agama waktu Pilkada DKI 2017. Semangat intelektual Anies Baswedan digadaikan demi mengejar kursi gubernur. Dan hasilnya jabatannya sebagai gubernur tidak berhasil memberikan sumbangsi yang besar kepada mayoritas warga Jakarta. Bahkan salah satu pendukung Anies yang bernama Neno Warisman pun sangat kecewa. Lantaran warga yang dulu dijanjikan tidak akan kena gusur, ternyata digusur juga. Dan bukan cuma itu, warga yang seharusnya mendapatkan hunian yang layak sebagaimana yang dijanjikan dengan slogan maju kotanya, bahagia warganya, ternyata tidak terbukti. Jadi semakin jelas bahwa Anies tidak layak memimpin. Bahkan nanti untuk kembali lagi mencalonkan diri maju ke Pilgub DKI, Anies tidak layak lagi memimpin Jakarta. Jadi semoga Anies tetap keok. Warga Jakarta sudah cukup menderita selama ia menjabat dan itu jangan diteruskan lagi. Semoga Jakarta diberikan gubernur yang sangat peduli pada warga kalangan menengah ke bawah, sehingga prinsip kemanusiaan dan keadilan sangat terasa sebagaimana semangat Pancasila. Anies yang melakukan upaya pencitraan di jalur haji ini
justru mendapat tertawaan dari mayoritas rakyat Indonesia. Bahkan, foto editan yang dikawal oleh askar tentara Arab Saudi justru di-share oleh seorang yang mengaku profesor yaitu Musni Umar. Itu tentu saja sangat memalukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa foto itu adalah foto Pak Jokowi dan keluarga beliau saat tawaf di Ka'bah dulu. Bahkan ada Gibran yang akhirnya ikut berkomentar dan makin memperjelas bahwa itu benar-benar editan. Sungguh sangat-sangat memalukan. Maka benar kata Anies sendiri bahwa sifat pendukungnya mewakili yang didukungnya. Ketika para pendukung Anies memang gemar sebar hoaks, maka bagaimana dengan Anies? Tukang ngibul yang pandai bicara sudah pasti suka berbohong dan bisa saja membiarkan hoaks dengan cara mendiamkannya. Anies dan para pendukungnya memaksakan narasi bahwa Anies ini penting sehingga perlu pengawalan yang ketat. Dan ternyata fakta sebenarnya Anies malah dicuekin oleh banyak penjaga atau tentara Saudi. Segala daya dan upaya Anies kerahkan agar tampak sangat penting. Bagi Anies, pencitraan harus benar-benar jor-joran. Cuma sayangnya, Anies dan para pendukungnya kebablasan. Dan disinyalir dan bahkan diduga keras bahwa Anies bukanlah salah satu undangan kerajaan. Justru ada indikasi bahwa keberangkatan Anies justru disponsori oleh Dream Tower. Entah apakah Dream Tower ini adalah usaha travel milik kerajaan Saudi atau memang Anies menempuh jalur ini untuk dekat-dekat dengan Ganjar. Kan ada tuh foto Anies yang agak sedikit cemberut saat foto bareng dengan Ganjar, sementara Ganjar dan istrinya lepas senyum dan benar-benar rileks tanpa beban. Ganjar justru tidak menggembor-gemborkan dirinya sebagai undangan kerajaan, tetapi beberapa foto yang sudah disaksikan, Ganjar mendapatkan pengawalan dari tentara Saudi. Artinya, beliau adalah tamu penting sehingga harus dijaga. Jadi biarkan fakta yang berbicara, bukan koar-koar kayak yang Anies lakukan. Ganjar wajib dijaga dengan sangat baik. Betapa tidak, calon presiden yang sangat potensial dan usungan dari partai besar dan dukungan mayoritas rakyat Indonesia, maka harus benar-benar dikawal. Namun demikian, Ganjar dan keluarganya tampaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Karena apapun itu, selama sudah berusaha, maka selebihnya biarkan Sang Pencipta yang menjadi penentunya, termasuk urusan pilihan presiden. Selain sudah berusaha, maka Sang Pencipta yang akan menentukan. Rakyat mayoritas hanya berharap, jangan sampai Anies yang sudah terbukti rekam jejaknya di DKI begitu buruk, jangan sampai bisa lolos jadi presiden. Atau jangan sampai lolos dah masuk Nyapres. Apalagi koalisinya tidak solid, maka hal itu sudah memenuhi syarat bahwa Anies memang benar-benar jeblok. Akhir kata, saya Mata Kiri, pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.